Makanya kalimat makan di Quran disandingkan dengan thayyib. Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kalau orang Islam itu makannya yang bagaimana? Yang menyehatkan tubuhnya. Enggak semua mesti dimakan. Jangan semua yang disukai dipaksakan dimakan. Kata Quran, sehat enggak buat tubuhmu? Dari yang halal enggak sumbernya? Jangan dimakan yang haram karena akan merusak kepada bagian tubuh. Yang haram itu terasa lezat di lidah tapi mengganggu untuk ibadah. Orang kalau terbiasa makan yang haram itu tertutup bagian nilai-nilai kebaikan di tubuhnya. Quran surah ke-6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, seakan-akan telinganya ada sumbatan, dengan adzan susah, malas ibadah. Jadi makanan haram, perbuatan haram membuat orang malas ibadah. Doa terhambat, bukan enggak dikabulkan, dikabulkan balik lagi karena tertutup oleh yang haram. Tsumma dzakara rajula yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama fayaqulu ya rab ya anna yustajabu lidzalik, kata Nabi, famatamu haram, malbasu haram, mashrabu haram, maghudhiya bi haram. Ada orang berperjalanan jauh, padahal perjalanan jauh itu mengabulkan doa dengan cepat. Kemudian mengangkat tangannya ke langit, mengangkat tangan itu mengabulkan doa lebih cepat dibandingkan dengan yang diam. 3, menyebut al-asmaul husna, menyebut al-asmaul husna itu cepat mengabulkan doa dibandingkan dengan yang langsung berdoa. Tapi kata Nabi, doanya sulit dijawab. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bi haramin, perangkat hidupnya haram. Ini gelas, ada air. Asalnya kalau kita berdoa, itu rumusnya dikabulkan, masuk. Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku berdoa pasti aku kabulkan. Kalau enggak baik untuk dia di dunia, aku berikan di akhirat. Jadi doa itu prinsipnya dimohonkan pasti dikabulkan. Tapi kalau doa ada yang tidak dikabulkan, asalnya bukan nggak dikabulkan, asalnya dikabulkan, tapi karena tertutup dengan maksiat begini, maka ketika Allah akan kabulkan balik lagi mental, nggak kena, nggak masuk karena maksiat yang menutupi ini sekatnya. Jelas ya? Nah itulah thayyib. Ada orang yang sehat badannya, kalau makan cari yang menyehatkan, yang halal yang menyehatkan. Tapi ada orang yang badannya sehat, badannya kuat, cuman sifatnya belum tentu baik. Ya, makanya kan ada orang namanya thayyib kan, dia sehat, dia kuat, cuman 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia nggak pulang-pulang. Dicari-cari sama istrinya tuh kan, bang thayyib, kemana gitu, 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Nah orang yang fisiknya sehat, baik, dan sifatnya baik, kebaikan sifat itu disebut dengan khair namanya. Khair, jujur itu khair, sabar itu khair, tawadhu itu khair. Kalau anda ditanya oleh orang Arab, kaifa halak ya akhi? Alhamdulillah Nabi khair. Maksudnya apa? Bukan cuma anda baik, sifat anda pun baik. Suasana hati anda baik. Itu maksudnya. Sifat kalau diterjemahkan menjadi sikap, jujur itu sifat, disogok, menolak. Diajak korupsi, menghindar. Berubah jadi sikap. Itu namanya ma'ruf. Ma'ruf, ya. Khair di Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin, khair disandingkan dengan ma'ruf di Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Apakah semua orang baik dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Ada non muslim yang jujur? Ada non muslim yang sabar, penyabar? Ada non muslim yang rendah hati? Ada. Apakah semuanya dikerjakan karena Allah? Belum tentu, karena non muslim. Ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah disebut ihsan. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Jadi ketika Anda berbuat baik karena Allah, bekerja karena Allah, mengarahkan bawahan karena Allah, ya, pakai sepatu, pakai sendal karena Allah, maka berubah aktivitasnya menjadi ihsan. Pahala yang diberikan dari perbuatan ihsan disebut dengan hasanah. Maka itulah bedanya khair dengan hasanah, seperti pertanyaan tadi. Gabungan keempatnya, thayyib, kemudian khair, ma'ruf, dan ihsan membentuk kata yang kelima, yaitu soleh. Soleh itu fisiknya sehat, sifatnya mulia, perlakuannya baik, dan diniatkan karena Allah. Makanya setiap orang tua fitrah di lisannya sudah pasti keluar meminta anak yang soleh. Saya belum pernah dengar ada ibu berkata, ya Allah jadikan anakku anak yang khair. Tapi soleh, itu sudah fitrah. Bahkan sejak di kandungan, itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di akhir ayat 189. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi
Ya, sampai dengan kalimat falamma athqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Tapi apakah semua orang soleh itu nggak pernah salah? Belum tentu. Bisa jadi terjebak pada kesalahan. Ketika dia ingin memperbaiki kesalahannya, dia hilangkan salahnya sehingga datang solehnya. Kesolehan yang lahir setelah menutup kesalahan itu disebut dengan birrun namanya. Kalau melekat pada pemiliknya disebut mabrurun namanya. Maka ada orang menunaikan ibadah haji. Di ibadah haji itu dia mengoreksi diri. Di Arafat dia kenali kekurangannya. Oh, ini saya yang suka marah-marah. Ini saya suka bersikap yang kurang bagus. Kata-kata saya kasar. Introspeksi dia. Di Muna. Ya, sebetulnya Muna asalnya bukan Mina. Sebetulnya Muna. Tapi boleh disebut Mina. Karena kebanyakan diucapkan. Muna itu harapan menjadi baik. Ya, kalau Mina itu asalnya, Mina itu sesuatu yang tumpah yang jatuh. Kenapa disebut bukitnya dengan Mina? Karena di situ tadinya penyembelihan hewan. Di atasnya disembelih, darahnya jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah itu. Makanya disebut Mina. Tapi kalau Anda mabit di situ, ingin berubah menjadi orang baik, maka harapannya disebut dengan Muna. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Maka Anda berusaha di situ. Ya, lontar jumroh, dilontar perbuatan buruknya itu. Diingat-ingat, ini saya yang jelek, ini sifat saya yang buruk, bismillah ya Allahu akbar, lontar, hilang kata-kata kasarnya.